Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Jumat 31 Oktober 2025. Judul renungan, Mengejar Cinta Sejati, diambil dari kitab Yohanes 4 ayat 3 hingga 28. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dalam film Life of Pi, Pi terdampar di lautan luas bersama seekor harimau bengal di Sekoci setelah kapal yang ditumpanginya tenggelam. Dia berjuang untuk bertahan hidup. Salah satu yang sangat dia butuhkan dalam situasi itu tentu saja air minum. Meski dia dikelilingi air yang tak terhingga, namun air asin itu tidak akan pernah bisa menghilangkan dahaganya, apalagi memuaskannya.
Yang dia butuhkan adalah air mineral atau air minum yang sesungguhnya untuk memuaskan dahaganya. Begitu juga dengan kita manusia yang bagaikan lautan dunia, banyak yang kehausan dan mengejar kepuasan dari pekerjaan, cinta, relasi, atau hiburan, tetapi tetap merasa kering, dahaga, dan tidak puas. Yohanes 4 menceritakan percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Peristiwa itu terjadi di Syikar, sebuah kota di wilayah Samaria yang secara historis memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang Yahudi. Tapi dikatakan di bagian perikop ini bahwa Yesus harus melewati daerah itu. Ada kesengajaan, sebuah rencana besar Tuhan bagi Samaria. Perempuan ini datang menimba air pada siang hari atau pada jam yang tidak lazim. Mengapa? Kemungkinan karena ingin menghindari berjumpa dengan orang lain. Hidupnya penuh luka dan rasa malu. Dia sudah 5 kali menikah dan kini tinggal dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dalam perjumpaan dengan perempuan Samaria ini, Yesus memulai percakapan dengan meminta air, tetapi kemudian menawarkan air hidup. Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Sebuah simbol kehidupan baru yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan kepuasan rohani yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, baik melalui hubungan manusia, status sosial, atau sumber materi. Seperti tulisan Blaise Pascal berbunyi, di dalam setiap hati manusia ada satu ruang kosong yang tidak akan bisa diisi dengan apapun kecuali oleh Tuhan. Cinta Yesus yang diungkapkan dalam karya salib tidak saja sanggup mematahkan belenggu dosa, mengampuni dosa, memulihkan hati dan memberi pengharapan kekal. Namun kehadirannya lah satu-satunya yang dapat mengisi ruang kosong di hati manusia dan memberi kepuasan sejati serta arti dalam hidupnya. Banyak orang seperti perempuan Samaria ini yang mencoba mengisi kekosongan hidup dan memuaskannya dengan cinta manusia, prestasi, pengakuan orang, harta, atau relasi. Semua itu seperti air sumur harus diambil lagi dan akhirnya tetap membuat haus. Hanya Yesus yang bisa memberikan air hidup, yang akan memberi hidup dan kepuasan sejati. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya, bukan hanya untuk meminta berkat, tetapi untuk hidup dalam relasi yang intim dengan Dia. Saat kita minum darinya setiap hari melalui firman dan doa, kita akan menemukan kepuasan yang tidak dapat diambil oleh keadaan atau orang lain. Kepuasan sejati dimiliki ketika kita datang kepada Yesus, Sang Sumber air hidup itu. Terpujilah Allah.